Pak Dokter. Sudah nih Pak Dokter. Oh iya. Coba di-share materinya dulu. Oh iya. Di grup Pak Dokter atau Ya, di-share saja di sini di aplikasi. Oh iya di Zoom. aplikasi. Di mana chatting bagi file. Share, ya buka dulu baru klik share. Ya. Share screen. Sudah saya kirim juga di menu chatting Pak Dokter. Iya, di share screen dulu, coba dibuka. Iya. Oke, sudah Pak Dokter. Oh iya. Oke. Jadi saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan pertemuan. Ya, dalam hal ini adalah kegiatan perkuliahan kita yang tertunda, yang selayaknya kita laksanakan pada hari Sabtu di jam 10 ya. Perlu saya sampaikan bahwasannya kenapa saya berinisiatif memindahkan jadwal ini, karena jam 10 itu ada pelaksanaan kegiatan rapat rutin dalam rangka penyusunan dokumen akreditasi kampus ya. Insya Allah mudah-mudahan progres pelaksanaan itu bisa berjalan ya sesuai dengan harapan, bisa meningkatkan nilai ya, nilai kampus kita yang awalnya B bisa menjadi A. Dan ini merupakan salah satu komponen utama yang menjadi penilaian pemerintah pusat ya, agar supaya menunjukkan mutu dan kualitas perguruan tinggi kita ya. Nanti imbal hasilnya kepada kita semua, sivitas akademika ya. Jadi itu yang menjadi dasar sehingga saya tidak bisa menjalankan kegiatan perkuliahan kita sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh program studi. Jadi saya kira ini bisa berlanjut ya, bukan hanya malam hari ini, berlanjut sampai pelaksanaan final test ya di awal Juli ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semua ya atas inisiatif dan partisipasi aktifnya sampai pada malam hari ini ya, utamanya kepada kelompok 2, kelompok 1 ya? 1 Pak. Iya, kelompok 1 Pak Dokter. Ya, kemarin yang presentasi kelompok 2, kelompok 1 yang walaupun dengan keterbatasan waktu untuk secara offline kita laksanakan proses seminar ya, atau presentase penugasan kelompok, tetapi ini bisa terlaksana dengan menggunakan aplikasi Zoom atau dengan kata lain secara daring ya. Nah, ini sebuah apresiasi bahwasannya kita memang dituntut saat sekarang bisa memanfaatkan informasi dan teknologi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas kita ya, baik tugas organisasi maupun tugas individu yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat atau ruang dan tempat. Nah, wujud-wujud seperti inilah yang menjadi metode pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa diterapkan kepada semua lini kegiatan yang kita laksanakan di saat sekarang maupun di kemudian hari nantinya ya. Jadi saya tidak panjang lebar memberikan pengantar karena saya lihat sudah banyak teman-teman partisipan ya. Sudah ada 16 orang ya. Nanti saya absen secara langsung ya. Dan yang paling utama adalah kelompok 1 karena mempertanggungjawabkan nilai ya, penilaian yang saya akan berikan sesuai dengan pemaparan yang disampaikan serta isi materi yang disampaikan ya. Dan nanti di akhir presentasi saya juga memberikan statement dan penjelasan terkait dengan materi dasar yang diberikan oleh kelompok 1. Saya kira itu ya, Lade Layo luar biasa
mampu mengantar teman-temannya walaupun presentasinya dalam bentuk daring ya. Saya persilakan Lade Layo untuk mempresentasikan materinya kepada teman-temannya. Ya, terima kasih. Ya. Untuk moderator dalam sesi ini, persilakan Ibu Nurul, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami semua kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian sudah memberikan kesempatan buat kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pasar Uang. Iya. Untuk mempersingkat waktu, tapi di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nurul Wahyuni selaku moderator. Kemudian ada Anggi Yufitasari dan Muhammad Zulfikar sebagai pembaca materi, dan ada Lade Layo dan Rivaldi sebagai koordinator sesi tanya jawabnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemateri pertama, Anggi Yufitasari. Terima kasih. Jelas suaraku? Ya, jelas. Baik, saya akan membaca secara singkat materi yang akan kami presentasikan, yaitu tentang pasar uang. A. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. B. Tujuan pasar uang. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah: 1. Pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. 2. Pihak yang menanamkan modal, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi. Itu tujuan pihak yang menghimpun dana di pasar uang. 1. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas disebabkan kekurangan uang kas. 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, gaji, pembelian bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. 4. Sedang mengalami salah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Berikut tujuan pasar uang. Tujuan pihak yang menanamkan dana di pasar modal. 1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya tujuan pasar uang dilanjutkan oleh Kak Muhammad Zulfikar. Baik, terima kasih atas materi. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Anggi. Sekarang kita masuk ke instrumen pasar uang, di mana jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, interbank, call money, sertifikat Bank Indonesia, SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar, banker, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan. Interbank, call money, kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi dari pihak pemberi dana, dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor.
Jangka waktu pelunasan berkisar 1 sampai 7 hari. Ketentuan yang harus diperhatikan dengan pemberian fasilitas call money. Yang pertama, fasilitas call money yang diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kekalahan clearing dan kekurangan likuiditas. Besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah clearing hari ini. Instrumen pinjaman dapat berupa promise. Maksimal jangka waktu 7 hari, dan apabila tidak dapat dilunasi pada jatuh tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa. Kemudian sertifikat Bank Indonesia, SBI, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral BI. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap pasar terbuka, open market operation, dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Kemudian sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel yang telah di-share. Kemudian surat berharga pasar uang, SPBU. SPBU yakni penerbitan warkat-warkat yang berupa wasel atau promise dengan jangka waktu 30 hari sampai 180 hari. Nah, banker acceptance merupakan wesel bank yang diberikan kepada dengan kata-kata accept dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Commercial paper. Terkait commercial paper terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan commercial paper yang pertama, karena tidak ada jaminan, maka untuk menjualnya relatif lebih sulit apabila si penerbit tersebut bonofiditasnya dianggap kurang. Yang kedua, dana yang diperoleh hanya digunakan untuk modal kerja. Commercial paper merupakan kertas berharga, dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Nah, commercial paper juga mempunyai 2 keuntungan. Kelebihan commercial paper, diantaranya pihak penerbit tidak perlu menyediakan jaminan. Yang kedua, tingkat suku bunga relatif lebih rendah dibanding dengan jenis kredit lain. Kemudian yang ketiga, penerbitnya relatif lebih mudah dengan jangka waktu yang tidak terlalu pendek. Treasury bills merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh Bank Sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh Bank Sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu. Kemudian kita masuk ke repurchase agreement, merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat dijual belikan dengan perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Nah, terkait hal itu, kemudian kita masuk kepada materi pengertian pasar valuta asing, yang dimana pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Setiap melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar. Dalam perdagangan pasar falas internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang diperdagangkan. Nah, pengertian pasar valuta asing yang termasuk golongan mata uang yang kuat, convertible currency, dolar Amerika, Prancis, yen Jepang, franc Swiss, dolar Australia, dolar Singapura, dan lain-lain. Jenis mata uang yang tergolong lemah, soft currency, rupiah India, peso Filipina, rupiah, berasal dari negara-negara yang berkembang. Nah, pengertian pasar valuta asing, kurs jual beli pada saat bank menjual dan nasabah membeli. Kemudian pengertian lain, kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual. Selisih antara kurs jual dan kurs beli yang disebut spread merupakan keuntungan bank. Kurs jual lebih besar dari kurs beli. Tujuan melakukan transaksi falas. Yang pertama, untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, pemegaran risiko. Yang keenam, kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi falas. Transaksi tunai, spot transaction, transaksi tunggak, forward transaction, transaksi barter, swap transaction. Kemudian kita masuk ke pengertian jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama, transaksi tunai, yaitu transaksi spot biasa
Biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Kemudian follow tomorrow, penyerahan dilakukan pada hari kerja, yakni penyerahan kerja dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day statement. Contoh transaksi terjadi di hari Senin tanggal 1 Mei, maka penyerahannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Mei. Value spot, penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Kemudian kita masuk ke interaksi pasar falas dan pasar uang. Jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian sebaliknya, untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Adapun perbedaan pasar uang dengan pasar modal dapat dilihat pada tabel yang telah di-share di grup maupun di materi. Nah, mungkin itu saja apa yang dapat materi saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1 ini. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita buka 2 sesi, tapi yang pertama dulu kita maksimalkan untuk setiap kelompok masing-masing 1 pertanyaan. Jadi bila ada kelompok yang ingin bertanya, kita persilakan. Silakan pada saat mau bertanya disebut nama ya, karena ini juga saya mau ambil nilai secara pribadi ya, wakili kelompoknya ya, utamanya yang bertanya dan yang memberikan tanggapan terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Jadi disebut dulu nama ya, baru disampaikan pertanyaannya. Saya Pak dari Sahril. Syahril. Kelompok Iya. 4. Oke, Pak Syahril kelompok 4. Pak Syahril. Ini terkait dengan pasar uang Pak, karena kita kenal kalau di Indonesia kan BI ini adalah sentralnya peredaran uang. Jadi uang yang masuk dan uang yang keluar tersentral di BI. Iya. Kemudian jasa-jasa keuangan yang ada di Indonesia itu, khususnya bank-bank baik komersil maupun bank-bank negara, harus tunduk berdasarkan dengan nilai. Kalaupun misalnya dia memberikan pinjaman kepada masyarakat, itu harus tunduk kepada nilai suku bunga yang sudah ditetapkan oleh BI. Yeah. Kemudian salah satu pengontrol dari sirkulasi uang yang beredar ini ada namanya OJK. Nah, yang menjadi persoalan sekarang Pak, kan biasa ada peer-to-peer lending yang katanya proses masuknya uang itu sehingga berubah menjadi rupiah, biasanya katanya dimiliki oleh pemilik uang yang yang berada di luar negeri. Maksud saya Pak, pertanyaannya ini, kok bisa ada sirkulasi uang yang masuk dari daerah lain atau negara lain tanpa melalui BI ini? Kok bisa seperti itu? Akhirnya banyak korban di masyarakat kita. Jadi pertanyaan saya konkretnya Pak, ada sirkulasi perputaran uang di luar dari yang sepenuhnya dikendalikan oleh BI, kemudian tidak sepenuhnya bisa diawasi oleh OJK. Ya, untuk sementara itu Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Syahril. Kemudian ada lagi kelompok yang ingin bertanya? Ya, kalau bisa masing-masing kelompok ya ada perwakilannya. Saya Pak.
Silakan sebut nama dulu. Perkenalkan, saya Siti Rahayulan dari perwakilan dari kelompok 2. Iya, silakan. Jelaskan apa saja resiko berinvestasi di pasar uang. Baik, terima kasih Kak. Masih ada yang ingin bertanya? Perwakilan kelompok lain? Ya, saya Nurwulandari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara pasar uang bekerja dan mendapatkan keuntungan? Terus yang kedua, apakah investasi di pasar uang bisa rugi? Sekian dan terima kasih. Coba diulang ya. Siapa tadi penanya ketiga? Nurwulandari Saputri, Pak, dari kelompok 3. Oh iya, Nurwulandari. Pertanyaan saya, bagaimana cara pasar uang bekerja dan mendapatkan keuntungan? Dan apakah investasi di pasar uang bisa rugi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wulandari. Kelompok masih ada kayaknya kelompok yang belum mengajukan pertanyaan. Iya, masih ada. Kelompok 5. Kelompok 5. Perwakilan kelompok 5. Ada Kak pertanyaannya? Ya. Halo, kelompok 5. Ya. Ya, mewakili dari kelompok 5, Pak. Ya. Atas nama Laude Ahmad Tahirul Rajab. Oke. Baik, Pak. Dalam kegiatan pasar uang ini kan tentunya pasti mungkin ada risiko gagal bayar. Ya. Nah, kami ingin tahu pendapat dari kelompok 1 ini kira-kira cara mengatasi dari risiko gagal bayar itu gimana? Itu aja, Pak. Iya. Baik, terima kasih perwakilan kelompok 5 atas pertanyaannya, Kak. Masih ada? Nurul, sudah semua ya? Kayaknya sudah semua ini. Ya, sudah semua ya. Yang pertama mungkin kita langsung saja jawab pertanyaan dari Kak Saril. Izin Pak Dokter, Ya, sudah menjawab pertanyaan. Pertama terkait dengan pertanyaan Pak Saril ya, sedikit ya saya simak. Mohon maaf, kondisi jaringan saya juga kurang stabil di sini. Ya. Terkait pertanyaan Pak Saril, kenapa harus tiba-tiba ada yang uang yang bersiap besar ya, kan kan Indonesia ada mata uang asing yang masuk ke Indonesia tanpa kita OB. Kan mungkin kasus ini terjadi kayak kita belanja luar negeri, barang-barang dari luar negeri kita belanja kayak contoh kasus sekarang kita menggunakan SUM ini. Kita menggunakan SUM ini bukan buatan atau produksi Indonesia, tapi luar negeri yaitu Amerika Serikat, dan pembayarannya kita hitungannya itu Saril. Kenapa harus tidak melalui BI? Kenapa tidak melalui BI sistem pembayarannya atau bagaimana? Karena setiap yang kita tadi lihat ya, ada penjelasan dari Pak Zulfikar terkait dengan valuta asing atau mata uang asing yang masuk, ya memang roda perekonomian yang jalan karena adanya pertukaran mata uang, adanya interaksi uang dengan standar-standar yang telah ditentukan secara skala nasional, meskipun tidak masuk atau tidak melalui izin BI, tapi tetap kita menggunakan nominal mata uang rupiah.
tapi dengan jumlah yang lebih besar mengikuti mata uang yang sasaran kita yang kita beli, misalkan suatu barang atau suatu jasa. Mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan ya terkait dengan kenapa ada lintas mata uang antar negara. Karena di era sekarang memang menggunakan handphone saja kita sudah belanja, tidak harus ke luar negeri. Alasan kenapa orang sebenarnya malas keluar negeri, harus mengganti mata uang dulu baru ke negara yang kita tuju. Misalkan kita ke Malaysia, kita belanja di Malaysia kita menggunakan mata uang bukan rupiah. Nah, maka dari itu sebelum kita kenapa ada mata uang yang masuk yang kita dapatkan tidak melalui pos BI, tapi dari bank-bank yang kita misalkan menukarkan mata uang yang kita negara yang kita tuju, karena adanya kebutuhan perekonomian yang memang membutuhkan untuk terjadinya pertukaran mata uang atau pelintasan mata uang suatu negara. Mungkin itu Pak Saril. Nurul, mungkin itu yang bisa saya bisa berikan tanggapan untuk pertanyaan Pak Saril. Mungkin nanti diperkuat lagi oleh Pak Dokter atau teman-teman yang lain bisa menambah juga. Oke. Baik, terima kasih Kak. Gimana penanya? Penanya dulu di kembali ya. Iya, dari Pak Syaril. Tapi kalau izin saya tanggapi ya. Iya. Iya, kalau mungkin terkait dengan transaksi penjualan atau transaksi barang mungkin tidak masalah, karena di sisi lain kan ada pendapatan negara di situ, mungkin seperti pajak antar negara. Jadi prinsipnya negara mendapatkan hasil dari proses transaksi barang meskipun mungkin melalui lain. Hanya masalahnya ini antara uang dengan uang, seperti peer-to-peer lending ini kan misalnya melintas begitu masuk menawarkan pinjaman ke negara kita. Banyak kan masyarakat kita juga tertarik begitu. Kemudian ini kayaknya yang saya ini sirkulasi perputaran uang ini bukan dari barang menjadi uang atau uang menjadi barang di lintas negara. Mungkin ini yang menjadi poin buat saya, karena efeknya itu yang sangat besar. Di sekitar kita saja ini banyak yang menjadi korban itu dari perputaran uang yang nyata ini, yang elektronik ini. Nanti terima kasih untuk sementara apa yang disampaikan untuk kelompok 1, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih, saya kembalikan. Saya menambahkan sedikit Pak Ibu Nurul terkait yang mungkin Pak Saril tanyakan terkait banyaknya trending uang dalam bentuk uang. Misalkan ya kita tahu masuk di ini bukan hanya satu tapi hampir semua jelajah lanjut koin ini yang memang tidak melalui tapi kan ada jasa OJK sekarang yang mengontrol, meskipun pengatakan bahwasanya BI pemerintah tetap melakukan controlling terkait dengan uang atau belanja, meskipun itu bukan belanja uang tapi dalam bentuk misalkan Bitcoin. Bermasalah jaringan ya. Nurul, silakan dilanjutkan. Maaf semuanya, mungkin ada kesalahan jaringan dari anggota kami Kalade. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Iya. Bisa dijawab sama Sri Rahayu Wulandari tadi mempertanyakan terkait dengan resiko ya berinvestasi di pasar uang. Kita penjelasan. Oke. Baik, izin Pak Dokter. Terkait dengan resiko untuk investasi dalam bentuk uang,
mungkin perlu kita klasifikasi ya. Kalau misalkan sistemnya beli belanja modal ya, sistemnya kita beli belanja modal, maka risiko yang ditimbulkan memang agak besar. Sedangkan kalau kita menarik benang lurus ya, kita menarik benang lurus terkait dengan pasar uang. Kalau kita misalkan investasi di suatu negara dengan sistemnya yang tadi bisa kita konekkan dengan jawaban saya pertama terkait dengan Bitcoin, bisa jadi kalau risiko di Bitcoin itu mungkin terjadi penurunan kalau dia mengikuti dolar Amerika, maka kalau kita dari rupiah, maka kita bukan mengalami risikonya kita, maka semakin besar untuk mendapatkan yang lebih besar lagi nominal keuangannya, risikonya kurang. Tapi kalau kita berbicara masalah belanja modal, maka tergantung apa saja yang kita belanjakan uangnya itu untuk investasinya. Mungkin kalau untuk resiko dari investasi uang sebenarnya agak sedikit kecil kalau yang sempat saya pelajari. Mungkin nanti diluruskan lagi sama Pak Dokter kalau saya salah menjawab. Saya kira itu Nurul yang bisa dijawab. Ya, Baik, terima silakan. kasih, Kak. Sri Rahayu Wulandari, ada tanggapan? Sudah cukup? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Makasih banyak. Lanjut ke pertanyaan Nurmalasari Saputri. Kelompok 3. Wulandari, Pak. Oke. Nur Wulandari. Nah, Nur Wulandari. Wulandari. Tolong dibuka videonya Nur Wulandari. Nurul, pertanyaannya Nurul tadi saya sempat terputus Nurul. Untuk penanya ketiga. Kayaknya terkait dengan pertanyaannya adalah bagaimana cara berinvestasi di pasar uang mendapatkan keuntungan, dan bisakah investasi di pasar uang mengalami kerugian? Ya, ada keterkaitan tadi pertanyaan kedua. Iya. Kayaknya yang 11-12 tadi perbankannya, Maaf, Pak, suara perbankan. Ya, jaringan ya. Halo, sudah normal? Halo, sudah normal? Nurul? Iya. 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 Baik. Kalau terkait dengan investasi dalam pasar uang, Bermasalah ya jaringan. Oke. Karena jaringan bermasalah ya. Saya dulu ingin memberikan sedikit penjelasan ya terkait dengan pemahaman kita mengenai bagaimana model dengan kegiatan perbankan ya, kalau namanya. Ya. Sudah bisa? Halo. Mungkin jaringan Kalede masih bermasalah, di kita tutup saja dulu ini sementara ya. Pertanyaannya dari Kak Sri. Kita lanjut dulu ke ini tanggapan dari Bapak Oke, bagaimana moderator? Halo. Ya. Karena jaringannya bermasalah ya ketua kelompok, saya coba dulu memberikan penjelasan secara umum ya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan tadi oleh kelompok 1
dan sekaligus memberikan juga tanggapan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok ya. Jadi terkait dengan pasar uang ya, adalah segala bentuk transaksi yang dilaksanakan baik secara pribadi maupun kelompok dan lembaga-lembaga tertentu terkait dengan pemanfaatan keuangan dan surat-surat berharga lainnya. Itulah sebenarnya pasar uang. Ya. Bukan barang dengan komoditi, tetapi uang dengan uang dan dalam bentuk surat-surat berharga lainnya. Nah, sebenarnya pasar uang ini merupakan salah satu instrumen ya kegiatan ekonomi yang dimanfaatkan oleh banyak perusahaan bahkan antar negara dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan transaksi ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang uang ini bukan lagi sebagai alat transaksi semata dalam aktivitas kegiatan ekonomi di zaman sekarang ini, tetapi uang itu sudah menjadi sebuah komoditi ya atau komoditas yang bisa diperdagangkan ya. Sehingga dalam satu mata uang yang ditetapkan oleh suatu kelompok ya dalam suatu negara, nilainya itu bisa bertambah atau bisa menurun berdasarkan mekanisme pasar. Yang disebut dengan mekanisme pasar itu adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Kalau suatu komoditi atau jenis mata uang ya, atau surat-surat harga berharga tertentu permintaannya sangat tinggi, maka nilainya juga naik ya, sama dengan uang ya atau sertifikat deposito atau Bitcoin yang saat sekarang lagi tren. Kalau tinggi permintaannya maka nilainya akan meningkat. Kalau permintaannya rendah, ya berarti nilainya juga akan menurun. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Syahril kelompok 4 terkait dengan peer-to-peer lending. Ya, peer-to-peer lending itu adalah isu-isu terkini, ya, yang muncul saat sekarang setelah ada pemanfaatan teknologi informasi yang begitu gencar pada saat ini ya. Jadi peer-to-peer lending itu adalah sebuah mekanisme kegiatan transaksi di pasar uang melalui metode-metode pemberian kredit secara elektronik yang ditawarkan oleh berbagai macam provider ya. Yang investornya atau pemberi dananya bisa berasal dari dalam negeri juga bisa berasal dari luar negeri. Hanya saja menjadi persoalan dasar adalah ada provider atau penyelenggara kegiatan perdagangan transaksi di pasar uang ini yang memang tidak bisa dan tidak mampu diawasi oleh kedua ya, lembaga keuangan negara kita, dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan OJK ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Karena memang banyak provider atau investor yang tidak terdaftar di OJK dan tidak melalui mekanisme kegiatan perdagangan pasar uang yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat sekarang inti dari kekuatan pemanfaatan teknologi masih dipegang oleh negara asing. Dalam hal ini adalah negara Amerika Serikat